uji coba. Ini kan fungsi tombol ini kan. Berikut adalah panel AC DC atau DC distribusi 48 volt, yaitu dengan sistem 3 breaker, dimana dilengkapi dengan 2 baterai, yaitu 48 volt DC1 dan 48 volt DC2. Baik, kita akan melihat tampilan dalamnya. Panel tersebut terdiri dari item apa aja. Baik, kita akan cek. Baik, di dalam panel terdiri dari lebih dari 2 item sistem. Yang pertama yaitu di sini ada sistem MCB power distribusi 48 volt DC. Dan yang kedua di sini ada sistem power control. Tegangannya bisa variatif. Di sini kita menggunakan 110 volt DC sebagai tegangan kontrol panel tersebut. Di sini ada MCCB 100 ampere sebagai main MCCB yang akan pertama menerima input dari baterai. Di sini dilengkapi, kita coba dulu door switch-nya berfungsi atau tidak untuk lighting kubikel. Oke, berfungsi. Dan fasilitas colokan atau receptacle satu pas 220 volt AC. Ini 212 tegangan gedung, jadi sehingga tidak ideal. Dan di bagian depan terdiri dari 3 item. Yang pertama yaitu indikasi power incoming standby, yang kedua DC voltmeter, ketiga DC ampere meter, keempat yaitu sistem kontrol atau bagian indikasi dan sistem pengoperasian atau bagian remote-nya. Panel yang kedua tipikal, hanya nambah 1 item distri atau item kontrol, yaitu 1 bus tie. Jadi push button dan lampu indikasinya 2 kali lipat dari panel yang pertama. Item dalamnya sama, terdiri dari sistem power distribusi dan sistem power control, dan 2 breaker main, yang satu untuk incoming 2 atau 48 volt DC2, yang satu untuk bus tie. Dan untuk di front view atau tampilan depan sama itemnya. Yang pertama lampu indikasi power, yang kedua DC voltmeter, DC ampere meter, yang terakhir yaitu lampu indikasi dan juga sistem remote atau sistem untuk pengoperasian MCCB. Kita cek untuk door switch. Oke, kita cek untuk receptacle satu pas. Tegangannya sama, tegangan gedung, sehingga hasilnya tidak ideal, 212 volt AC. Baik, kita ke belakang, yaitu terdiri dari ada auxiliary relay, yaitu sebagai blocking atau repeater sistem kontrol. Di sini dilengkapi dengan arrestor, termostat, dan sensor tegangan atau under voltage. Di sini ada terminal, yang X AC sebagai terminal power AC, X11 sebagai terminal power DC atau kontrol, X50 sebagai terminal alarm yang akan dikirim ke eksternal, X51 dan X52. X0 yaitu sebagai terminal power distribusi yang akan dikirim ke penggunaan atau output. Di sini dilengkapi heater, busbar grounding, dan gland plate yang untuk koneksi ke existing. Dan di sini sudah disediakan join busbar grounding, yaitu nanti panel dengan yang akan di join dengan panel sebelahnya. Ini sama itemnya, hanya 2 kali lipat lebih banyak karena dia dengan 2 breaker MCCB.
sama power control terminal block dan power distribusi terminal block, sama dilengkapi busbar grounding. Join busbar sudah disediakan, dan di sini ada busbar bending untuk sistem transmisi internal panel. Baik, ini untuk panel yang satunya. Oke, saya rasa cukup untuk deskripsi panel atau visual inspection. Lanjut ke sistem pengoperasian. Baik, kita akan coba sistem pengoperasian dengan keadaan sistem power DC nya ready di keduanya, yaitu dimana blockingnya normal antara incoming 1 dan incoming 2 tidak bisa dioperasikan bersamaan atau closing bersama. Kita coba close incoming 1, tidak bisa karena terakhir posisi trip. Kita akan coba reset. Oke, kita close. Kita ke incoming 2, kita coba close. Bisa, berarti dia dalam posisi open. Kita coba stay close, tidak bisa karena incoming 1 dan incoming 2 tidak boleh bekerja bersamaan, maka dipisahkan oleh bustie. Di saat incoming 2 dilakukan, bustie bisa close untuk mengcover beban di panel 2. Kita open kita close incoming 2 tidak bisa, open tidak bisa. Kita open bustie, close incoming 2 tidak bisa masuk untuk mengcover beban di panel ini dia sendiri. Bustie tidak bisa di close. Kita coba open di incoming 1. Bustie kita close. Oke. Incoming 1 kita on tidak bisa, kita off tidak bisa. Karena bebannya sudah di cover dari incoming 2, kita harus open bustie manual. Baik, bisa. Mungkin. Oke, kita coba dengan sistem tiba-tiba baterai 48 volt DC tegangannya hilang yang di incoming 1. Oke, hilangin al incoming 1. Oke, dia auto trip, bukan open ya, trip. Maka panel 1 breakernya open, maka dia bisa di cover dengan panel 2. Kita cover di sini, kita coba close, maka dia sudah tercover dari panel 2. Hanya saja indikasi di breakernya itu open dan lampu powernya off, dikarenakan incoming dari panel DC1 itu hilang. Sedangkan di panel 2 maka ampere meternya maka akan bertambah bebannya 2 kali lipat karena mengcover beban panel 1. Di sini tidak terjadi kenaikan ampere karena kita tanpa beban. Oke, masukin lagi al incoming 1. Oke, sudah masuk, lampu indikasi sudah menyala. Kita coba open atau kita close incoming 1. Nggak bisa, open tidak bisa karena di sana masih masuk bustie. Kalau bustie-nya kita open, incoming 2 trip nggak bang? Iya, tadi trip. Maaf, terjadi salah pengoperasian tadi di incoming 2 ikutan di off kan. Kita coba maka dia trip ya tadi incoming 2. Coba kita close, tidak bisa karena dia trip, harus di reset. Oke, kita close. Kita berlanjut tadi posisi terakhir seperti ini. Kita berlanjut ke incoming 1, kita close, tidak bisa karena belum kita reset. Kita coba close, tidak bisa, kita reset. Oke, kita close. Maka beban di cover oleh
masing-masing panel, yaitu dari panel 48 volt DC1 dan 48 volt DC2. Incoming 2 hilang Al. Oke, incoming 2 hilang. Maka panel incoming 2 akan di cover dari panel incoming 1 melalui bus tie. Coba kita close bus tie-nya. Maka dia akan close. Oke. Bisa open, kita close lagi. Maka panel incoming 2 di cover dari panel incoming 1, dan incoming 2 breakernya tidak akan bisa on ataupun off. Oke. Kita coba masukin Al incoming 2. Oke, masuk. Voltmeter bekerja. Kita coba on, off tidak bisa karena masih diblok oleh bus tie. Bus tie-nya kita off. Baru dia bisa untuk di on, tidak bisa karena harus di reset. Kita reset dulu. Oke, barusan terjadi ayunan beban atau ayunan tegangan power karena power supply kita menggunakan yang kapasitasnya kurang dari kapasitas limit load untuk panel ini sendiri. Kita coba incoming 1 tadi ikutan reset, kita coba di reset dulu, ikutan trip maksudnya. Kita coba reset, masuk. Oke. Incoming 2 kita coba masukkan. Oke. Baik, kita akan mencoba nanti under voltage atau tegangan di bawah range 10% dari 48 volt, yaitu sekitaran 38. Oke, kita coba under voltage di panel 48 volt DC distribusi 3 atau 1. Voltmeter masih menunjukkan angka yang ideal, yaitu di 48 volt. Breaker masih dalam keadaan close. Kita coba turunkan perlahan. Coba Al diturunin Al. Oke, jarumnya turun, belum menyentuh angka 40. Oke, di angka 41 atau 42, maka dia sudah terjadi trip dikarenakan loadnya itu atau penggunaan power di lapangan itu idealnya 48 dan kita kurangkan 10% itu maksimal, dan ini kita setting di kurang dari 10% sehingga tidak terjadi over thermal atau terlalu panas pada busbar atau transmisi karena ampere yang naik. Kita akan coba berlanjut di panel yang kedua. Baik, tadi ada ralat sedikit yaitu tentang under voltage, yaitu nyampai angka 41, ternyata bukan kurang dari 10% tetapi di 14%. Kurang lebih segitu. Harusnya sih masih ideal karena turun 8 volt dari 40. Kita coba di panel 48 volt DC board 4, nilainya sama. Kita coba turunkan perlahan. Oke, sekarang masih ideal di 48. Coba turunin Al. Oke, mulai turun. Dan hasilnya belum cukup. Dia harusnya sudah trip, tapi ini tidak trip. Sebentar. Baik, kita coba ulang untuk trip di incoming 2. Coba diturunin Al. Baik, terus masih berjalan. Oke, trip. Ternyata tadi settingannya belum sama atau belum seragam antara panel 1 dan panel 2 sehingga tadi sedikit lebih lama untuk trippingnya. Oke, kita akan normalkan kembali. Terakhir kita akan coba tripping bersama-sama, yaitu di tegangan under voltage. Maka kedua breaker akan trip bersamaan, paling ada perbedaan waktu sedikit. Normalin Al.
Oke, kita coba close. Bisa. Kita coba close. Bisa. Kita akan coba trip bersama-sama. Coba diturunin al bersama, turunin al di angka 41 ya. Oke, dapat, hanya berbeda waktu saja sedikit. Itu hanya dari settingan Undervoltec. Baik, untuk sistem distribusi transfer itu sudah kita lakukan continuity karena tidak ada beban, maka kita hanya visual inspection untuk sistem distribusi. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini panel untuk project ACS 8 Sumsel. Mungkin itu saja cukup. Sekian.